أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Masih terus ayat ini, di mana saja kalian berada, maut, kematian akan menjumpai kalian. Sekalipun kalian berada di benteng yang paling kokoh, jika kebaikan jika kebaikan jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jika mereka mendapatkan keburukan, mereka mengatakan ini dari sisimu. Katakanlah bahwa semuanya datang dari Allah. Maka kenapa mereka orang-orang munafik tidak paham akan berita ini, berita dari Allah. Mereka tidak memahami ketentuan Allah. Ini masih terus cerita tentang kematian, walaupun berlindung di balik benteng yang paling kokoh. Kalau takdirnya mati, ya pasti datang. Ini ada kisah lagi. Wa nadhkuru hahunna kisatu sahibil hadri ya. Wa huwa as-satirun lima ikhtala alaihi sabun hatta hasaruhu fihi wa qatala min fihi ba'da muhasirati sittina. Wa qalat al-rabi fi dhalika asy'aron minha wa hu khadrin idh banahu wa idh sajalata sajabba ilaihi wa khabiru syaddatan marmaron wa jillatan kullisan falaqiru fi zirohi wa kuru lam tahbah aidil manunu wabada al maliku anhu wababahu mahjuru. Niki cerita tentang bagaimana di Irak sana dulu. Di Hadir itu di daerah Irak sana ada kerajaan Hadir namanya. Ini rajane jenenge Satirun rajane. Ini termasuk napa niku Heraklius ya, niku raja. Kalau di Irak itu Kisra. Termasuk nak Firaun ada 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau di Irak itu di Persia itu ada Kisra 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini rajanya namanya Satirun. Dan ini berhadapan dengan kerajaan yang lain yang di dekat situ. Rajanya namanya Sabur. Dan ini untuk menghindari ancamannya Raja Sabur,
Maka Raja Satirun ini membuat benteng yang luar biasa kokoh. Benteng yang luar biasa kokoh. Ini orang-orang Arab menceritakan kehebatan bentengnya Raja Satirun itu. Jadi Akhu Khudar banahu wa jalatun tujba ilahi wa sakhaburu. Jadi bentengnya sangat kokoh dan kuat, bentengnya tinggi sekali, temboknya sangat tebal sekali. Kemudian sungainya itu dialirkan ke dalam benteng. Jadi memang sejak dulu begitu, Pak. Konstruksi benteng itu dikelilingi sungai, biasanya begitu, dikelilingi sungai, sehingga orang kalau masuk benteng itu harus melewati sungai. Itu seperti itu. Zaman Belanda pun juga begitu, benteng dibuat seperti itu. Dan kemudian temboknya sangat kokoh sekali. Sadahu marmaron wa jillalahu kulsan. Jadi bahkan istananya, di dalamnya ada istananya itu marmer ya, dari batu marmer. Dari batu marmer, kemudian granit dan seterusnya, luar biasa mewahnya. Jadi dan itu dikelilingi benteng yang kokoh. Jadi singkat cerita begitu keindahan kerajaannya Satirun yang dikelilingi oleh benteng yang kokoh, yang dialirkan di sekitarnya adalah sungai. Dan ini Pak, pun sudah seperti itu Pak, namanya kematian. Kalau datang maka ya tidak ada yang bisa menolaknya. Nah itu. Demikian juga lama dakhala Utsman ja'ala yaqulu Allahumma jma' ummati Muhammadin tsumma tamasil yaqul bi syair. Ya. Demikian juga Sayyidina Ali suatu ketika masuk ke rumahnya Utsman. Pada waktu Sayyidina Utsman sudah mau diturunkan dari kekhalifahan, didemo untuk diturunkan. Maka Sayyidina Ali menasihati Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali menasihati Utsman. Nasihatnya, ya Allah, satukanlah umat Muhammad. Satukanlah umat Muhammad. Aral mautu la yabqi azizan walam yada' li'atin muladan fil biladi wa murabi'an. Yabitu ahlil hisni wal hisni makhlukun wa ya'til jabalu fi syamari khayha ma'an. Ini juga begitu. Jadi Ibnu Katsir mengibaratkan kisah Raja Satirun yang diserang Raja Sobur. Dia berlindung di balik benteng yang kokoh pun akhirnya takluk. Maka Sayyidina Utsman diberi nasihat Sayyidina Ali pun juga demikian, bahwa kalaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh sekalipun, tetapi kalau pemberontak itu mereka kuat dan ketentuan Allah telah terjadi, maka apa yang dilakukan pun pasti akan terjadi. Nah ini Pak. Maka Sayyidina Ali mendoakan mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kembali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian cerita tentang Raja Kisra, yakni Raja Kisra namanya Sabur, itu tadi diteruskan oleh Ibnu Katsir. Ini ceritanya qala Ibnu Hisham mengatakan kana Kisra Sabur dzul aktaf
qattisatiruna milkal hadar. Niki. Wa qala Ibnu Sam innal ladzina qatala sahibul hadar Sabur bin Ardashir bin Babik Aula Malikin Bani Sasan. Niki ceritane Raja Sabur, Raja napa niku? Raja Sabur itu yang membunuh Raja Satirun. Akhirnya berhasil membunuh Raja Satirun, walaupun Raja Satirun itu berada di dalam benteng yang paling kokoh. Niki Fama Sabur dzul aktaf fa huwa min ba'di dzalika basmin tawil wallahu alam. Niki ada yang mengatakan bahwa Raja Sabur adalah raja yang sangat kuat. Bahwa min ba'di dzalika basman tawil wallahu alam. Jadi raja yang sabur, raja yang kuat. Qala Ibnu Hisham menceritakan fahasarahu sanataini wa dzalika li'annahu kana aghara ala biladi Sabur fi ghibati wa huwa fil Iraqi wa asyrafatil bintu Satirun wa kana asma'uha nadhira fa nadharat ila Sabur wa alaihi siyabun zibaj wala ra'si tajun min dhahabin mukallalu biz zabarjad wal yaqut wal lu'lu. Niki Pak, cerita kok bisa tembus bentengnya itu gimana Pak? Niki ceritane jadi Raja Sabur itu mengepung benteng itu tadi selama 2 tahun. Ini kebayang loh Pak, 2 tahun ngepung benteng. Ini dikepung pun enggak jatuh. Jadi sejak dulu begitu Pak. Termasuk apa namanya Konstantinopel itu jatuh ke tangan siapa itu salah. Jadi ketika Turki Utsmani dulu panglima Muslim siapa namanya? Siapa? Al-Fatih nggih, Muhammad Al-Fatih. Nggih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pun juga demikian. Di dalam benteng yang luar biasa kokoh. Akhirnya dipotong logistiknya dengan cara dikepung. Memang seperti itu taktiknya. Itu sejak zaman dulu begitu. Dikepung selama 2 tahun. Maka pun tidak takluk. Nah ini sanatain. Kemudian ketika mengepung itu salah seorang ini anaknya raja Bintu Satirun, anaknya raja, anaknya perempuan itu naik ke atas ke atas istananya. Di atas istananya itu melihat dari atas itu bagaimana pasukannya Raja Sabur itu mengepung istana. Maka begitu melihat itu fanadharat ila Sabur wa alaihi siyabun ribaj. Maka anaknya tadi terpesona dengan Raja Sabur tadi. Mereka rajanya ganteng, pakai pakaiannya sangat mewah, jadi bajunya sutra, kemudian mahkotanya itu dari emas yang dilapisi dengan berlian, emas berlian yang mahal-mahal itu letakkan di atas kepalanya sebagai mahkota. Kemudian dia begitu melihat raja seperti itu terpesona.
fadassat ilaihi antazawwajini. Nah iki fatahissu laka babil husn, kata dia. Akhirnya dia karena kepencut karo raja tadi Pak, akhirnya dia mengirim utusan kepada musuh ayahnya tadi Pak. Ini tuan utusannya tadi ngomong, sampaikan ke raja kalau dia mau itu menikahi saya, kunci tak kasihkan. Kalau mau menikahi saya, kunci tak kasihkan. Niku ngoten. Maka Raja Sabur mengatakan, oh oke, gak apa-apa. Ngoten. Betul, akhirnya Pak, sudah jawaban oke, kunci akhirnya mau diambil dari raja. Caranya ngambil gimana? Falamma amsa satirun saroba kata sakaro wakana la yabitu illa sakron fa akhadhat mafatihu babil hisn min tahti ra'sihi fa masat biha ma laha fa fatahal bab. Lah niki Pak, akhirnya betul dia lihat hari berikutnya ayahnya ini biasa kalau malam pesta mabuk, sampai mabuk nggak sadarkan diri, maka kuncinya akhirnya diambil di mana? Di apa, mahkota, di mahkotanya. Jadi apa namanya, disimpan di mahkota ayahnya. Dia tahu kuncinya ditaruh di situ, maka dicuri itu kunci dari mahkota ayahnya. Pada waktu itu ayahnya sedang mabuk. Nah, akhirnya ngoten. Fatahal bab nih, akhirnya kuncinya diserahkan tadi, pembantunya tadi yang menghubungi raja. Akhirnya ya itulah, akhirnya pintunya bisa terbuka. Wa yuqalu dalathum ala niki tolsimin kana fil hisn la yaftahu hatta tukhadhu hamamah warqa fatahu doba rijlaha bihaidin jariyatun bikrun rizqa zirqa thumma tursalu fa idza waqat ala suratil hisn saqatu dzalika fa fatahal bab. Di dalam riwayat yang lain ini canggih ya, pintu apa namanya, gerbangnya bentengnya Raja Satirun itu canggih. Jadi bukan kunci yang ada Pak. Yang ada itu di bahwa rahasia untuk membuka benteng itu betul di atas kepala raja, tapi ternyata bukan kunci. Diambil itu ternyata secarik kertas. Jadi bukan kertas ya, semacam daun gitu zaman dulu, di situ ada tulisannya. Dan daunnya itu ternyata tulisannya, ini tidak akan bisa benteng ini dibuka. Tidak akan bisa terbuka benteng ini kecuali apabila seekor burung dara warnanya abu-abu. Nah, ada burung dara warnanya abu-abu, kakinya harus dibasahi dengan darah haidnya perawan yang suci. Coba niki lho, zaman biyen niku pas wete ya wis canggih berlapis ngene iki Pak, zaman biyen. Nah, zaman saiki kan gawe kode to Pak. Kode ini password niku dawa ngoten Pak. Enggak bisa ditembus. Zaman biyen nggih gawe password. Bayangno benteng tidak bisa dibuka kecuali apabila burung dara hinggap di atasnya benteng. Burung dara tadi kakinya harus dibasahi dengan darah haidnya perawan yang masih ya perawan sing belum berhubungan sama sekali dengan laki-laki. Nah,
Niki mbiyen nggawe password ya wangel Pak. Sumatu rasilu wa idza waqat ala surati hisn saqata dzalika fa fatahal bab. Betul. Akhirnya begitu rahasia itu dikirim ke raja Sabur yang menyerang, akhirnya dia carilah itu Pak burung dara tadi, persis seperti itu dicari, akhirnya hinggap, akhirnya pintu benteng runtuh ternyata, bukan terbuka, pintu bentengnya runtuh. Ini wadakhola Sabur, maka Sabur akhirnya masuk, faqatala satirun wastabahal hisn wa khorbahu wa sarabiha mahu wa tazawwajaha. Betul, akhirnya Raja Satirunnya dibunuh, dia masuk benteng, kemudian Raja Satirun dibunuh, kemudian anaknya tadi yang membocorkan rahasia tadi akhirnya diperistri oleh Raja Sabur. Fa bainahuma hiya naimatun ala firasyiha lailan ilja'alat malu la tanamu. Fa da'alaha bisam'i fa fasad firasaha fa wajada bihi waraqun as. Fa qala laha Sabur hadzal ladzi asharaka fa makana abuka yasna'u bika qalat kana yabrusu li adibat. Maka begitu sudah nikah, sudah kawin sama Raja Sabur, anaknya Raja Satirun tadi, suatu ketika di malam hari dia nggak bisa tidur. Maka begitu nggak bisa tidur, akhirnya Raja Sabur tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur? Dulu ayahmu kurang apa saya memberi pelayanan pada kamu? Dulu bagaimana ayahmu memperlakukanmu? Maka istrinya tadi mengatakan, dulu saya itu alas tidur saya itu terbuat dari sutra yang halus. Kemudian memberi makan kepadaku dengan sumsum. Jadi makannya sumsum. Wa yaskinil khamr, dan memberikan kepadaku adalah minuman khamr. Jadi aku enggak iso turu sebelum mangan sumsum kalau ngombe khamr. Niku ngoten. Kana yat'amani al-mukhu waz-zabid. Jadi dia minta seperti itu. Meminta sumsum, demikian juga otak gitu. Di dalam riwayat yang lain otak, demikian juga ditambah dengan khamr. Niki ngoten. Qala fa kana jazaka abika ma sana'ta bih anta ila bidzalika asra. Maka begitu luar biasa. Nah, Raja Satirun begitu Raja Sabur ketika mendengar pengakuan istrinya tadi, dia terperangah kaget. Bapakmu itu memelayani kamu sedemikian hebatnya. Nah, gitu kok kamu ngasihkan kunci ke saya. Kamu bales ayahmu dengan air susu dibalas air tuba. Kepada ayahnya saja berbuat begitu, jangan-jangan nanti terhadap saya lebih dari itu. Masya Allah. Suma amara biha farabatat qurana ra'saha bidzambi farsin faraqasal farasu hatta qatalaha. Akhirnya Pak niki wau bojone niki wau nggih anake Raja Satirun niki wau akhire algojo diceluk Pak. Diceluk akhirnya napa Pak? Rambutnya ditaleni karo buntute jaran. Akhirnya Pak ditali karo buntute jaran, tangannya diikat, kakinya diikat, terus jarannya disamblek sampai lari Pak. Akhirnya dia ini
dibunuh dalam posisi semacam itu, akhirnya mati juga. Dan ini Pak, dan ini cerita ini Pak, ini memberikan pesan kepada kita, namanya mati itu walaupun di dalam benteng yang super kokoh, nak takdiri teko niku nggih jebol. Masih nggih buka benteng niku wau nggawe password sing macem-macem sing aneh-aneh niku nggih tetep jebol. Soale ngeten iki nggih ngoten enten mawon sing selingkuh nggih untuk jebol password niku sing wangel. Makanya zaman sakniki nggih ngoten niku Pak. Diberi pengamanan berlapis-lapis macam-macam ya. Ya nak takdiri jebol. Apa meneh sakniki pinter-pinter. Lah nggone Amerika mawon ya dihack kok iso. Israel dihack. Apa meneh Indonesia wae gampang dihack. Passwordnya berlapis. Masya Allah. Bahkan saat ini passwordnya berganti-ganti Pak. Jadi untuk coding untuk mengatasi cyber crime itu password itu berubah terus. Enten mesinnya pengacak password. Lah ngoten mawon ya iso dijebol ya, iso dijebol. Makanya pun apalagi terkait dengan kematian, siapapun, dimanapun, kapanpun kematian itu pasti datang menjumpai kita, menjumpai siapa saja, gak peduli kaya, gak peduli miskin, gak peduli dia raja atau rakyat, pasti akan datang. Lah ngoten nggih ngeten iki Pak, enten mawon jalarane. Tahun lalu Pak liburan banyak kecelakaan karena apa? Oke sing rekreasi. Aturan pemerintah dikeluarkan. Ndak boleh liburan rekreasi. Ngono ya nak takdire nek sing mati ya nekat. Begitu nekat ya akhirnya nggih kesandung ning gone tol Surabaya Malang. Ngono lho. Jane ya wis aman mlaku biasa. Ujug-ujug ya ana truk mogok lho munduri truk ya akhirnya nggih budal lho ngoten niku padahal pun dipenging niku pemerintah sudah mengeluarkan aturan makanya kan mboten enten hanya sing niku sing gelap sing ngoten niku ora ada izin ngoten niku masyaallah nggih takdire mati ngoten pun niku critane ngoten. Wa qauluhu wa in tusibhum hasanatun niki terusane jika kamu mendapatkan kebaikan khosobun wa rozakun kesenangan rizki min samarin dari buah-buahan wa zuru'in dan tanam-tanaman wa auladin dan anak-anak dan yang lain sebagainya jika kamu mendapatkan kebaikan jika mereka mendapatkan kebaikan berupa niku wau kesenangan, rizki, buah-buahan, makan makanan, kemudian anak-anak yang ganteng, yang bagus dan lain sebagainya, maka dia yaqulu hadhihi min indillah. Alhamdulillah ini dari sisi Allah. Iki Pak sing mboten enak. Wa ing tusibhum sayiatun apabila mendapatkan keburukan niki fakhatun wa jadbun wa naqsun fi samari wa zuru'i ada apa namanya sial mendapatkan kesialan kemudian buah-buahannya habis tanamannya enggak panen atau anak-anaknya mauti auladin atau anaknya ada yang mati niki Pak atau anaknya kena kecelaka dan lain sebagainya maka mereka mengatakan ini dari sisimu. Mu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad.
Ini dari sisimu. Niki wong munafik, Pak. Ngeten iki. Nek enek penake ya ngaku Gusti Allah paringi. Tapi nek gak enake iki gara-gara sampeyan Muhammad ini. Aku melok sampeyan iki lho, sak joke aku melok sampeyan iki lho, isine kok cilaka mencit. Maaf, ini memang ujian dari sisi Allah seperti itu, Pak. Mbiyen urung mlebu Islam rezeki lancar, begitu mlebu Islam rezekine suweret. Nah niku ngoten niku ujiane ngoten. Mbiyen pas sing sik sregep maksiat iki lho. Wah, mbiyen pas sik sregep maksiat iku sedina ora mati dhuwit 2 juta, jarine ngono, Pak. Niku lek utangan gampang. Begitu wis dadi wong taat iku lho, rezekine tambah seret. Niku ngoten niku, Pak. Iki gara-gara melok Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya tambah susah urip niku. Lah niki, Pak. Niki jangan sampai kita memiliki pemahaman yang seperti ini. Masya Allah. Ai min qablika wa bisababi itiba'ina laka wa iktida'ina bidinika. Itu. Ini gara-gara aku mengikuti agama kamu Muhammad, jadinya saya seperti ini. Orang-orang munafik pun mengatakan demikian di dalam surat yang lain, yakni Al-A'raf 131 pun Allah berfirman idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tisum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mamma. Ini orang umat-umat terdahulu juga begitu. Kalau diberi kebaikan mereka mengatakan ini karena aku. Hadhi iki karena aku. Tapi begitu mendapatkan keburukan ditimpakan kesalahan itu kepada Musa dan pengikutnya. Niki dan orang munafik pada zaman Nabi Musa juga sama seperti itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Niki sebagian manusia beribadah kepada Allah ya, ala harfin. Dia pilih-pilih, Pak. Ya. Apabila mendapatkan keburukan mereka mengatakan ini dari sisi Nabi, gara-gara melok Nabi. Nah ini jangan seperti itu. Niku Masya Allah. Pun ngoten mawon niki weteng rada sing penting ngeten apa namanya ini niki terusane niki mengke insyaallah minggu ngarep katakanlah bahwa semuanya nanti dari sisi Allah. Ada kebaikan, ada keburukan dari sisi Allah. Insyaallah diteruskan minggu depan. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.